Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syifa Amalia dengan NPM 24782064. Pada video hands-on kali ini, saya akan melakukan praktik tentang state management, div, check, mode, dan idempotent. Tujuan dari lab session 12 ini, yang pertama, mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Yang kedua, menjalankan playbook dengan normal, mode, dan check mode. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan div. Yang keempat, mengamati idempotensi melalui rerun playbook. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Di sini pre-exercise itu disuruh memastikan terdapat file inventory.yaml yang terdapat grup, switch, dan router berisi perangkat lengkap. Tambahkan grup sub switch yang berisi S1 dan S2. Kemudian jalankan ping. Kita langsung aja di sini kita cek ls. Di sini terdapat inventory.yaml, kita lihat. Di sini sudah terdapat grup, router, dan switch, dan terdapat juga sub switch host 1 dan host 2. Kemudian sekarang, sub switch ini semacam subset dari switches, jadi kita bisa apply VLAN hanya ke switch 1 dan switch 2 dulu di exercise 1. Ini sekarang kita jalankan pingnya. Ansible min inventory YAML Ansible net common net pin min des sama dengan ini kayak tujuannya itu 192.168.1.10. Ini membutuhkan waktu yang agak lumayan. Kalau sukses, tiap host akan menampilkan status sukses. Ini berhasil. Ini sekarang kita lanjut ke langkah pertama, menambahkan VLAN. Membuat playbook VLAN edit YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switch. Ini saya mau mengganti VLAN-nya menjadi 200. Jadi kita lihat. Terus
Playbook ini akan menargetkan sub switches, artinya hanya switch 1 dan switch 2 yang kena getter fetch no. Ini getter fetch no, karena kita nggak butuh fakta device biar eksekusi lebih cepat. Terus oke. Ctrl A, enter X. Sekarang kita jalankan normal mode biar kelihatan perubahannya. Kita aktifkan div Ansible, playbook main i, maaf ada inventory net YAML VLAN add net YAML div. Ini Ansible. Ini agak lama seperti pink. Nah, ini keluar. Kita perhatikan outputnya. Ini ya. Ini agak lama ya. Nah, di sini warning ini nggak masalah ya, dia emang nah di sini ada output change. Kalau switch belum punya ini VLAN 200, dia akan change. Di sini juga ada change 1, buktinya belum ada VLAN 200 karena konfigurasi baru yang akan ditambahkan.
yaitu update VLAN add.yaml, ubah host menjadi group switch, jalankan playbook VLAN add.yaml dalam check mode. Nah, di sini kita akan update playbook yang sama, tapi hostnya menjadi switches, artinya semua switch kena target, bukan hanya switch 1 dan switch 2. Sekarang kita ansible playbook min inventory .yaml VLAN add.yaml check div. Nah, menjalankan cek mode itu dry run. Ansible menghitung perubahan tapi tidak benar-benar commit konfigurasi. Kita gabungkan dengan div biar terlihat apa yang akan berubah. Udah oke, dan change-nya juga 0, yang artinya sudah ditambahkan konfigurasinya. Yang akan ditambahkan sudah ditambahkan. Kemudian kita masuk ke exercise 3. Jalankan lagi playbook add.yaml untuk kedua kalinya, normal mode. Sekarang kita buktiin idempotensi. Ansible playbook min inventory .yaml VLAN add.yaml div. Sekarang kita buktiin idempotensi. Idempotensi itu artinya kalau kita jalankan playbook yang sama berkali-kali, hasil akhirnya tetap sama. Dan run berikutnya tidak bikin perubahan tambahan kalau state sudah sesuai. Nah, di run kedua ini harusnya mayoritas change-nya 0 karena VLAN 200 tadi itu sudah ada. Div juga biasanya kosong atau tidak ada tambahan batch baru. Sudah oke semua sepertinya. Artinya itu sudah ditambahkan. Kita bisa lihat di contohnya ya, router di switch ya. Di switch VLAN div. Nah, di sini terlihat 200 sudah ada VLAN 200 dengan namanya kelas. Ke dokter. Nah, ini check 0 karena sudah ditambahkan
di switch-nya. Dan sekarang kita lanjut ke exercise 4, yaitu konfigurasi interface dengan parent. Buat Playbox interface config.yaml. Nah, ini tujuannya itu untuk set description di interface tertentu secara konsisten. Dan kita lihat lagi perilaku if dan idempotensinya. Lalu get interface config.yaml. Nah, di sini parentsnya interface untuk interface Ethernet 0/1 dan description link to R1. Kalau switch ini artinya semua switch akan diset interface-nya. Untuk parents interface Ethernet 0/1 artinya Ansible masuk konteks interface 0/1, jadi perintah description ditempatkan tepat di bawah interface itu. Untuk lines description link to R1, ini state yang kita mau deskripsi interface harus sama seperti ini, ada description link to R1. Kemudian ini menambahkan match line dan replace line. Artinya Ansible akan mencari baris yang relevan. Kalau sudah ada tapi beda, tapi replace per baris supaya sesuai target. Ini membantu supaya hasil konsisten dan tidak berdouble-double baris. Kalau inventory-nya menggunakan collection, lebih rapi kalau modulnya ditulis Cisco iOS config seperti VLAN yang tadi. Tapi kalau iOS config sudah resolve di environment, tapi tetap bisa jalan. Jadi di sini saya pakai modul config iOS, bisa berubah iOS config atau Cisco iOS config tergantung instalasi collection ya. Ini iOS config. Sekarang kita jalankan normal mode-nya. Ansible Playbox mini inventory .yaml interface config.yaml. Ini karena saya sudah pernah, sepertinya dia change-nya itu akan 0, karena ini yang kemarin saya sudah tambahkan. Ini agak aneh. Nah, di sini kan ini setelah nama mode tadi sudah sesuai. Nah, di sini menunjukkan change ini sudah oke, change center. Nah, di sini juga change-nya oke karena sudah sesuai. Saya kemarin sudah pernah, jadi di sini sudah sesuai, jadi change-nya 0.
Cek mode akan menunjukkan rencana perubahan data benar-benar mengubah. Kita lihat juga di rotar. Apakah ada? So, lagi interface view. Bukan di sini. Kita masukkan output Ansible min i inventory.yaml switches min m Ansible net current CLI comment min a kedua comment dengan show running config interface subnet 0/1. Dengan parents, Ansible memastikan komen ditetapkan di konteks yang benar. Kalau tanpa parents, kamu harus kirim full comment squared secara manual atau raw lines dan lebih rawan salah konteks. Misalnya seperti description, malah dikirim di global config. Dengan parents, struktur config lebih rapi dan Ansible lebih mudah membandingkan stat sehingga independensi lebih terjaga. Ini sudah exercise 14 itu sudah, karena yang ini ada pertanyaan. Ini dari praktikum ini kita belajar konsep besar, yaitu yang pertama state management. Kita mendeskripsi kondisi akhir yang diinginkan, yaitu VLAN 200 yang bernama class. Interface 0/1 punya description tertentu. Yang kedua, div membantu kita melihat perubahan apa yang akan atau baru diterapkan sebelum benar-benar merusak config. Yang ketiga, check mode, simulasi perubahan. Ini cocok untuk validasi rencana deployment. Yang keempat, idempotensi. Run pertama membuat perubahan dan run kedua biasanya tidak mengubah apa-apa karena state sudah sesuai. Baik. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.